Oke Kak. Oh ya Kak, kalau apa ya? Kalau dimatiin kamera juga nggak apa-apa sih Kak. Ya, Soalnya biar nggak nge-lag juga sih. Terus nggak makan iya, kuota. iya. Kan kendala daring ini kan kuota juga. Ya. Monggo Aku Kak. nggak pakai kuota, nggak pakai wifi. Eh, Ada kamarku ada wifi. Tapi Ya, nanti aku matiin biar lancar. Udah masuk belum, Dap? Udah. udah Bang. Sip. Yang lain udah masuk PPT-nya? Udah, Bang. Udah Sudah. Bang. Oke, Aman. baik. Sebelumnya saya buka dulu selamat malam. Malam. Ya, buat terima kasih sudah mengundang saya sebagai tutor malam hari ini. Sebenarnya bukan tutor sih, hanya sebagai memandu sharing aja. Kita di sini bukan mengajar dan diajar, tapi kita sharing aja. Sharing knowledge saja Siap. tentang desain reaktor. Gimana sih tahap-tahapan mendesain reaktor buat dia berdiri jadi reaktor gitu. Tapi ini masih belum mendalam, hanya ini awalan saja buat ngedesain reaktor itu gimana. Nanti ada beberapa tahapan untuk ngedesain reaktor. Ini saya ambil dari PPT-nya Pak Mus, cuman ada beberapa yang saya improve, ada beberapa juga yang saya ubah sesuai buku ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya, mungkin siapa yang bisa jawab? Sebelumnya saya mau nanya, reaktor itu apa sih dan biasanya reaktor itu posisinya di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Biasanya di kilang itu posisinya di mana reaktor? Dava coba jawab Kak ya. Oh ya, silakan. Ya. Untuk reaktor tadi ya, fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi, suatu reaksi kimia ya. Terus kalau misalnya di kilang, ya kalau nggak salah ya di secondary prosesnya, di proses setelah dari crude distillation kan ada nafta, ada fraksi-fraksi lah. Nah, misalnya kita ambil nafta ya. Nafta tadi ya kita olah, entah itu mau dinaikin angka oktan ya, berarti kita butuh reaktor sebagai tempat bereaksinya tadi dengan katalis intinya. Itu sih Kak. Ya, itu benar ya. Jadi itu benar. Jadi gini, reaktor itu adalah suatu bejana atau vessel. Dia vessel bertekanan, dia vessel pressure, tapi dia tempat terjadinya suatu reaksi. Di sana ada reaksi di sana yang melibatkan katalis biasanya. Nah, terus jadi bedanya reaktor sama pressure vessel apa? Jadi kalau pressure reaktor itu termasuk pressure vessel, tapi pressure vessel belum tentu reaktor. Pressure vessel bisa saja separator, KOD, dan yang lainnya. Sedangkan di reaktor itu udah pasti ada terjadinya reaksi. Sedangkan pressure vessel belum tentu ada reaksi. Jadi itu sekilas. Jadi terus di mana sih tempatnya reaktor itu biasanya di kilang? Jadi benar tadi yang disampaikan Dava. Jadi dia itu di secondary proses. Nah, misalkan kita mengolah nafta, itu biasanya reaktor itu adanya di secondary prosesnya, yaitu di NHT sama di platformingnya. Itu namanya ada reaktor NHT untuk menghilangkan kandungan sulfur di dalam nafta. Sebentar saya charge dulu laptopnya. Ini habis. Oke, sebelum kita masuk ke gimana sih cara ngitung untuk ngedesain reaktor, kita masuk ke pembahasan awal dulu, ke pembukaannya aja dulu, pendahuluannya lah. Nah, jadi reaktor itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu batch, yang kedua itu plug flow reaktor, yang ketiga itu adalah continuous still tank. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa 3 ini beda bentuknya. Kalau batch itu seperti biasa, seperti tabung biasa, itu di sana itu nggak ada pengaduknya. Kalau plug flow itu kayak dia bentuknya kayak pipa biasa, kayak cup biasa, dia kecil untuk skala kecil. Nah, kalau continuous stir tank itu dia ada pengaduknya di dalamnya sehingga mempercepat terjadinya reaksi. Tergantung di mana. Kapan kita menggunakan batch, kapan kita menggunakan flow reaktor, plug flow reaktor sama
kapan kita menggunakan continuous stir tank. Kapan kita menggunakan itu? Nah, jadi itu ada kondisi di mana kita harus menggunakan batch dan kapan kita menggunakan plug flow reaktor dan ada kapan kita menggunakan stir tank reaktor. Nah, kalau batch itu bila mana reaktor yang tercampur dengan sempurna dan tidak ada pengambahan reaksi. Nah, di sini kalau misalkan batch itu biasanya dia katalisnya itu dia diam di sana. Di sana ada wire mesh gitu, tempat wadah. Jadi fluidanya katalisnya juga ikut. Nah, pertanyaannya, Continuous kapan ini kita ya, milih batch, kapan kita milih continuous? proses di continuous itu biasanya yang flow-nya yang besar-besar gitu. Simple gitu. Jadi benar. Misalkan batch itu jumlah produksinya kecil. Misalkan volumenya untuk cakupan yang kecil. Makanya dia pakai batch. Kalau misalkan continuous itu biasanya ada ada regeneratornya. Jadi dia alirnya continuous terus ngalir karena dia kapasitasnya besar. Sedangkan batch itu kapasitasnya kecil. Jadi dia cukup pakai batch saja lah karena kapasitasnya kecil. Nah, ketahanannya itu berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun baru TA, baru diganti katalisnya. Sedangkan kalau continuous itu biasanya dia ngalir terus, jadi katalisnya itu diregen terus masuk ke regenerator. Karena kapasitasnya besar. Sehingga membutuhkan yang tipe continuous. Nah, kalau misalkan plug flow reaktor ini, dia bentuknya ini kapasitasnya kecil banget. Kapasitasnya sangat kecil dan dia itu bentuknya kayak pipa biasa, cup biasa. Kemudian dia itu cepat reaksinya cuman di bagian awalnya saja cepat reaksinya. Dan ini jarang digunakan. Biasanya sih untuk yang kandungan gasnya lebih besar, plug flow reaktor. Tapi dia skalanya kecil, kapasitasnya kecil. Biasanya gitu. Oke. Di sini kita membahas tentang apa saja reaktor yang ada di industri migas. Nah, itu ada reaktor plug flow reaktor, kemudian ada stir tank, kemudian nanti ada batch reaktor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman tahu nggak di mana aja tempatnya reaktor, di unit mana tempat reaktor dan apa namanya? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita maju ke materi berikutnya. Di mana? Satu, yang tadi disebutin apa? NHT. Itu namanya reaktor hidroheating, naphtha hidroheating. Namanya reaktor hidroheating. Terus yang kedua, di mana? Ada yang tahu? Sejauh ini untuk secondary proses baru dapat itu Kak, baru dapat naphtha processing ya, baru dapat NHT. Aku kasih tahu. Jadi reaktor itu misalkan contoh di Enata aja yang simple yang sudah dipelajari. Jadi ada beberapa reaktor, contohnya di satu reaktor NHT itu namanya hydroheating buat menghilangkan kandungan sulfur, impurities di dalam naphtha sebelum dia masuk ke reaktor platforming. Nah, reformer atau reaktor platforming itu biasanya itu disusun seri. Nah, susunan pertama itu dia dari atas ke bawah. Jadi dia dikonversi dari dia parafin jadi naphthalenic sampai jadi aromat. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya reaktor Penex. Pentanhexan. Ada Penex itu jadi dia isomerisasi. Proses isomerisasi untuk meningkatkan nilai oktannya juga. Kemudian ada reaktor residual catalytic cracking itu biasanya di RCC, unit RCC ada. Kemudian ada RFCC itu juga ada reaktor. Kemudian di diesel hydroheating juga ada reaktor, di Merox treater juga ada reaktor. Jadi reaktor itu banyak tempatnya. Biasanya untuk treatmentnya, untuk peningkatan kualitasnya. Saya mau nanya sekarang, apakah reaktor itu menambah kapasitas menambah produk atau tidak? Reaktor itu menambah produk atau tidak? Konsentrasinya. Dia menambah produk atau tidak? Kalau jumlahnya enggak kayak Mas. Ya, reaktor itu tidak menambah produk. Dia hanya meningkatkan kualitas sama mempercepat reaksi.
jumlah kapasitas, tidak. Dia tidak meningkatkan kapasitas. Bukan itu fungsi reaktor. Sampai sini paham? Mas. Oke. Jadi sekarang di sini ada homogenitas. Kapan kita menggunakan reaktor homogen? Kapan kita menggunakan yang heterogen? Nah, maksudnya di sini adalah fase katalis yang ada dalam reaktor itu sama kayak dengan yang reaktannya, fluidanya yang masuk. Lebih bagus mana ketika kita menggunakan reaktor homogen atau reaktor heterogen? Ada yang tahu? Belum. Jadi biasanya di kilang itu ada reaktor homogen, ada reaktor heterogen. Nah, reaktor heterogen itu biasanya itu banyak sering digunakan di kilang-kilang. Karena kenapa? Karena pemisahannya bagus, cepat. Nah, sedangkan yang reaktor homogen itu biasanya kan dia misalkan sama-sama fluida, sama-sama liquid-liquid nih. Liquid-liquid, katalisnya liquid, terus fluidanya liquid atau reaktornya liquid. Nah, otomatis itu kita membutuhkan suatu usaha untuk memisahkan antara katalis dengan reaktannya. Itu susah. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan heterogen, contoh katalisnya itu padatan, terus reaktannya itu liquid atau gas, itu sangat mudah untuk dipisahkan. Jadi pertimbangannya mudah untuk dipisahkan. Tapi biasanya kalau misalkan homogen itu reaksinya bisa 100%, sedangkan heterogen itu tidak bisa 100%. Itu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Maksud Gitu, 100% tergantung. tadi apa, Kak? Jadi konversinya itu bisa 100%. Oh, Sebagai contoh misalkan nafta itu diubah misalkan dari parafin ke, kita kan ngubah dari rantainya dari parafin ke aromat atau naftanik. Jadi ketika kita menggunakan katalisnya itu liquid, sama-sama liquid, jadinya dia itu 100% konversinya. Kalau misalkan heterogen itu masih ada yang nggak terkonversi kan, masih ada yang tidak terubah. Jadi gitu. Itu enaknya pakai homogen dan enaknya pakai heterogen. Kalau heterogen itu ya kita gampang untuk regenerasinya gampang. Sedangkan kalau kita sama-sama misalkan homogen itu regennya susah. Tapi hasilnya bagus. Nah, sekarang lebih untung yang mana? Itu tergantung keuntungan. Nanti makanya ada analisa keekonomian. Tuh. Bang. Ya gimana? Kan yang homogen itu dia itu susah dipisahin ya, Bang. Itu kalau misalnya efeknya apa sih, Bang? Maksudnya kalau misalnya si katalis itu dia nggak terpisah seluruhnya nih sama reaktannya. Oke, kalau misalkan homogen itu kan otomatis membutuhkan alat regenerator yang memang kompleks untuk memisahkannya, karena memang susah dipisahkan. Karena dia sejenis. Untuk dia bisa menghasilkan suatu produk, dia tuh butuh effort yang besar. Kemudian dia nanti dipisahkan di ujungnya susah. Sehingga nanti apa akibatnya? Deaktivasi. Cepat rusak katalisnya. Gitu. Kalau nggak cepat rusak, misalkan kita ada metode yang bagus untuk proses regenerasi sehingga katalisnya nggak rusak, biayanya mahal. Balik ke situ lagi, ekonomis nggak? Kalau misalkan heterogen, dia mudah dipisahkan, tapi konversinya nggak 100%. Jadi semua itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Gitu. Oke, Bang. Gimana, Farhan? Makasih, Bang. Iya, Bang. Sip. Oke. Stir tank udah diajar belum? Stir tank gimana? Nanti aku tunjukin gambarnya di sini lah. Oke, next. Nah, jadi di sini kalian udah belajar kecepatan reaksi juga, laju reaksi udah belajar. Jadi kalau misalkan suhu itu secara umum kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu kecepatan reaksinya menjadi 2 kalinya. Nah, tekanan pengaruh keseimbangan reaksi kimia. Biasanya reaktor itu kan tekanannya tinggi, bisa sampai 14 sampai 17 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, terus tekanan dan suhunya menentukan terjadinya reaksi dan jenis produknya. Jadi kalau misalkan kamu baca di termodinamika itu tekanan dan suhu itu sangat berpengaruh terhadap konversi produk yang dihasilkan. Nah, terus yang berikutnya itu pencampuran reaktan harus sesempurna mungkin. Karena kalau tidak tercampur tidak ada reaksi.
Nah, manfaatnya menggunakan stir tank tadi ya itu untuk proses pengadukan. Semakin cepat pengadukannya itu kan, semakin cepat terjadi itu, semakin sempurna pencampurannya itu semakin bagus reaksinya. Itu atau nggak bisa pakai stir tank pakai turbulensi, alirannya turbulen. Terus ada alat kontaknya. Di sana kan ada letak katalis, ada wire mesh-nya. Terus kalau di fixed bed itu reaktornya biasanya ada kayak wire mesh gitu buat naruh katalisnya. Coba mungkin ada yang tahu nggak jenis-jenis katalis apa aja? Jenis-jenis katalis. 3 aja lah. Apa aja katalis? Jenis-jenisnya. Apa aja katalis apa gitu? Asam, metal gitu. Iya, metalnya metal apa gitu kan? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi misalkan kalau misalkan katalis itu, jadi misalkan apa aja sih katalis? Nikel, molybdenum, itu katalis buat hydrotreating biasanya. Terus platforming itu biasanya pakai PT, platinum. Nah, terus kalau misalkan cracking biasanya pakai apa? Zeolite biasanya. Nah, jadi itu ada fungsi katalis masing-masing. Jadi nanti itu ada di desain reaktor juga, desain reaktor. Kamu milih katalis mana? Murah nggak, mahal nggak? Itu kalau di desain reaktor ngitung itu juga. Tapi itu nanti ketika tingkat 4, tingkat 3 itu basicnya doang. Basic ngitungnya doang. Nah, ini dasar-dasar reaksi kimia. Ada reversible dan non-reversible. Yang balik dan nggak bisa balik. Ada reaktor yang diabatis, isotermal, endotermal, exothermal. Biasanya kalau kalian diuji itu reaktormu isotermal atau endotermal? Isotermal, endotermal atau exothermal? Tahu kan ya? Isotermal apa? Isotermal apa? Suhunya tetap ya. Gimana? Temperaturnya tetap. Suhunya tetap. Tidak ada perubahan. Suhunya tetap. Kalau endotermal? Terserah berarti Berarti nambah ya. Panas. Ya. Kalau endotermal itu membutuhkan panas, makanya harus ada furnace. Biasanya interheater namanya. Kalau misalkan reaktor itu butuh interheater. Karena dia endotermal. Biasanya platforming itu endotermal. Exothermal itu melepas panas. Biasanya dia menghasilkan panas ya. Contohnya apa? Di hydrotreating. Gitu. Makanya dia nggak butuh interheater. Nah ini tadi udah saya jelaskan batch sama continuous-nya. Kapan harus milih batch, kapan harus milih continuous. Oh, ini salah ketik tadi. Ya gimana? kalau adiabatis gimana? Kalau adiabatis itu dia nggak ada masuk tekanan, nggak ada nggak ada perubahan tekanan, nggak ada perubahan temperatur sama sekali. Itu Jadi dia dijaga kayak dia blanketing gitu, kayak sistem jaketin gitu. Dia reaksinya terjadi reaksi di dalamnya, tapi dia tidak melepas tidak ada lepas panas, tidak ada betul panas. Maksudnya dalam reaktor itu dia memang dijaga ketat, reaktor adiabatis. Hanya saja reaktor adiabatis itu jarang ditemukan. Karena untuk penjagaannya itu susah banget. Maksudnya jaga tempat keadaannya itu susah banget agar dia tetap adiabatis. biasanya Itu kan tidak ada perbedaan gimana. Itu biasanya petrochemical sih kalau nggak salah. Petrochemical. Cuman jarang sih pakai adiabatis. Kebanyakan sih endothermal sama exothermal. Isothermal pun jarang. Dia di kilang itu jarang isothermal. Kebanyakan endo sama exo. Karena biayanya mahal. Berarti kalau isotermal itu dikasih tambahan kayak mungkin peralatan untuk menjaga suhunya Kak. Karena mungkin kan reaksi kan pasti kan ada kemungkinan turun atau naiknya suhu gitu kan ya. Berarti gitu Iya. kalau isotermal. Kalau misalkan isothermal dia penambahan instrumen kontrol temperatur controller. Di dalam reaktor itu ada temperatur controller. Jadi dia temperaturnya biar tetap itu ada temperatur controller namanya di dalam reaktornya. Entah itu dalam bentuk apa alatnya nanti. Yang penting nanti inlet sama outletnya itu sama isothermal. Gitu. Kasih Bang. Tapi kan itu butuh tambahan biaya mahal. Biasanya itu jarang digunakan isothermal. Cuman aja ada di buku. Tapi biasanya aplikasinya itu ya paling di luar negeri ada.
hanya bentuk prototype, tapi untuk di lapangannya itu jarang karena mahal. Adiabatis sama isothermal itu mahal. Kalau Indo, EXO itu banyak. Indo kan di platforming besok kalau kamu ke kilang tahu oh ini reaksinya Indo. Biasanya kalau diuji sama dosen kamu ditanya ini Indo atau EXO. Gitu. Oke, ini tadi udah jenis fasenya udah saya jelasin juga. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan plug flow reaktor itu dia bentuknya cuma kayak pipa atau kayak cup gitu. Jadi dia nyala. Nah, jadi dia katalisnya itu biasanya ada di dalamnya. Dipasang di dalamnya langsung. Itu langsung ngalir sebentar saya ini. Oke, ini. Jadi biasanya itu katalisnya itu di dalam sini. Dalam sini udah di dalam bentuk serbuk. Ini kapasitasnya kecil banget. Kapasitasnya kecil. Reaksinya biasanya cepatnya di mana? Hanya di bagian awal saja. Di akhir itu ini lambat. Udah mulai lambat. Di sini lambat ya. Menurun. Kalau misalkan di sini dia udah cepat. Di atas sini dia udah cepat. Nah, kalau misalkan stirring flow reaktor kayak gini. Dia masuk, dia ada kayak pengaduknya gitu, ada pengaduk di sini. Ini untuk mempercepat reaksinya nih. Biasanya untuk mempercepat reaksi pakai ini. Kalau misalkan ini kapasitasnya kecil, ini kapasitasnya bisa aja besar karena dia apa itu tergantung dari keadaannya. Keadaan yang saya masukkan di sini, dia ini bisa besar, kapasitasnya bisa kecil. Tergantung nanti dari reaksinya apa sih, butuhnya apa. Biasanya kalau misalkan yang ini itu di petrokimia, jarang ada di apa itu di industri oil and gas. Petrokimia biasanya buat ngasilin produk A sama produk B itu butuh ini. Karena ada tuh yang antara katalis dan anunya itu sukar. Jadi nanti itu digabung di sini biar mempercepat, kan ada pengadukan itu kan, semakin cepat pengadukan itu semakin cepat reaksinya. Nah, itu dibutuhin ini. Ini biasanya kapasitasnya gede sih. Gitu. Oke. Nah, ini yang batch. Ini biasanya batch di sini. Jadi di sini ada di dalamnya itu ada kayak sejenis wire mesh gitu. Nah, katalisnya itu biasanya kecil-kecil ini. Kadang ada yang bulat-bulat, ada yang nggak beraturan bentuknya, ada yang kecil-kecil, ada yang bentuk pelet-pelet kecil di sini dalamnya. Terus kemudian dia masuk. Nah, aku tanya sekarang di sini. Biasanya di sini tuh yang lebih cepat bereaksi itu fluidanya dalam bentuk gas atau liquid? Gas. Gimana? Gas. Gas. Kenapa gas? Ini Bebas. molekulnya, jarak antar molekulnya lebih besar. Terus juga kemungkinan untuk kalau secara kimianya kan pertumbukan juga lebih besar kemungkinannya. oh ya. Nanti energi yang dibutuhkan untuk bereaksi juga lebih kecil. Oke, benar. Jadi kemungkinan kita untuk memecah suatu molekul itu dalam bentuk gas itu lebih mudah daripada bentuk cairan. Atau mengubah suatu molekul. Jadi misalkan, nah kalau misalkan nih C10 dalam bentuk liquid itu susah untuk dipisah, untuk diubah jadi isomer itu susah. Terus jadiin dari dia parafen jadi naptenik itu dalam bentuk liquid itu susah. Karena ya susah kita mengubah, merombak atau memecah rantai yang dalam keadaan liquid itu susah. Kalau dia gas itu lebih mudah dipecah. Seperti yang dijelasin Niken tadi. Nah, kalau yang ini yang RFCC, contoh RFCC. RFCC ini. Katalisnya padat atau cair? Katalisnya apa? Oke, di sini katalisnya padatan tetap, biasanya zeolit, tapi dia buat mengalir seperti liquid atau seperti fluida lah. Yang mengalir itu cuma yang bisa mengalir itu kan fluida, gas sama liquid. Cuman dia dibentuk seperti liquid. Dia dialirkan gitu, kayak dia menyerupai bentuk fluida. Dia katalisnya padatan.
Oke. Ini sebenarnya doang, pembukaan doang. Masih belum. Nah, jadi kondisi apa saja yang ada di reaktor itu pertama itu ada suhu, tekanan, konsentrasi, terus konsentrasi reaktan sama konsentrasi produk, kecepatan reaksi, homogenitas reaktan, jenis katalis, rasio reaktan dengan katalisator. Itu penting. Nanti kalian rasio reaktan dengan katalisator itu biasanya disebut apa? Rasio antara reaktan dengan katalisator itu disebut apa? Jadi rasio reaktan dengan katalisator itu bisa dua. Bisa dalam bentuk massa, bisa dalam bentuk volume. Kalau misalkan bentuk volume itu misalnya bisa disebut LHSP, liquid Hawley space velocity. Kalau misalkan dalam bentuk massa, WHSP, weight Hawley space velocity. Jadi biasa digunakan itu LHSP karena satuan volume untuk reaktor itu sering digunakan di Pertamina. Biasanya kita ngitung itu karena acuan dari GOM-nya. Karena GOM itu kebanyakan menggunakan LHSP, bukan WHSP. Dia cenderung digunakan ketimbang WHSP. Nah, kalau ini yang seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi desain peralatan untuk reaktor itu sama seperti desain pressure vessel. Dia sama, hanya saja bedanya itu ada reaksinya, ada katalisnya, ada penghitungan tinggi katalis berapa, terus minimum tinggi katalis berapa, maksimumnya berapa. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk space velocity dan space time. Jadi space velocity itu baik dalam bentuk massa atau volume itu adalah rasio antara volumetric feed rate dengan volume katalis dalam reaktor. Jadi itu volume feed berapa dibagi volume katalis berapa. Itu biasanya udah diketahui. Itu LHSP. Nah, ketika kita mendesain, kita ngambil buku. Kita ngambil jurnal dari misalkan ada proses misalkan nanti saya tunjukkan proses hydrotreating berapa minimum LHSP-nya, maksimumnya berapa. Itu ada dia. Kemudian space time itu adalah kebalikan dari dia space velocity itu atau bisa disebut dengan waktu yang diperlukan untuk memproses satu volume reaktor. Jadi waktu yang digunakan untuk memproses. Jadi satu volume reaktor itu maksudnya adalah katalis sama reaktannya. Itu waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi yang sangat berpengaruh itu suhu, space velocity, tekanan itu sangat berpengaruh dalam kita ngedesain reaktor. Gimana sih LHSP-nya? Kalau misalkan, aku tanya sekarang. LHSP kan tadi kan perbandingan antara feed rate dengan volume katalis. Saya tanya sekarang, kalau misalkan LHSP-nya besar, bagus nggak? Nilai LHSP-nya besar, bagus atau enggak? Kira-kira. Niken, Dava, Farah? Bagus. Bagus. Kira-kira bagus untuk apanya dulu? Untuk ini Jumlah yang katalisnya jadinya dikit. Dari rate yang tapi rate yang bisa dikompresi lebih banyak. Oke. Udah benar. Jadi kalau misalkan LHSP-nya besar nih. LHSP-nya besar, berarti jumlah katalisnya kecil. Karena jumlah katalisnya kecil, maka kualitas produk yang dihasilkan itu biasanya rendah. Tapi bagusnya untuk apa? Biayanya ekonomis, murah. Kita cuma butuh biaya dikit doang. Tapi apa produknya? Kadang kualitas produknya itu rendah, nggak sesuai sama spesifikasi. Nah, terus kalau misalkan LHSP-nya rendah banget gimana? Bagus untuk produk, tapi tidak bagus untuk keekonomisan. Jadi itu. Jadi ada kelebihan, ada keuntungan. Makanya di mana? Cari yang optimum atau optimal. Itu bedanya minimum, optimum, sama maksimum. Kita cari yang titik optimumnya. Bagus untuk produk, sesuai spesifikasi. Bagus juga untuk keekonomisan. Gitu. Oke. Ini hanya biasa. Jadi kalau reaktor itu tekanannya biasanya tinggi. Bisa sampai 15 sampai 17 kilo atau 50 sampai 1000 PSIG. Udah tahu kan bedanya PSIG, PSIA, tahu kan ya? Tahu insya Allah. Ya. Udah tahu kan ya? Kalau gauge itu biasanya di lapangan, udah didapat di lapangan. Satu pressure gauge PSIG
Itu biasanya ditambah satu lagi, misalkan tambah satu ATM lagi. Itu karena pembacaan di lapangan itu ditambah satu ATM untuk jadi absolutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita ngedesain, ini udah mulai masuk ke materi seriusnya. Kita nyari buku referensi. Kita reaktor apa sih? Nah, di sini ada tipe-tipe reaktor apa sih, katalis apa yang kita pakai. Misalkan kita ngambil proses di sini thermal reforming. Di sini adalah proses reforming atau deplatforming. Temperaturnya berapa sih? Antara segini sampai segini. 970 sampai 1060. Biasanya 500 derajat Celciusan lah. Terus pressure-nya 250 sampai 900 PSI. Nah, terus LASP-nya berapa? Space velocity-nya, ini kan kita pakai space velocity itu LASP bisa WHSP. Bisa 1 sampai 4 tergantung mana. Kamu platforming, regeneration, terus ada di sini yang mana kamu pakai UOP, Union Oil atau yang mana? Terserah kamu. Saya mau desain berdasarkan UOP, standar UOP, Universal Oil Production. Berarti saya rata-ratanya rentang LHSP-nya sampai sini. Rentang space velocity-nya dari sini 1 sampai 4. Bang, kalau misalkan saya pakai 1,5, silakan. Saya pakai 2, silakan. Saya pakai 3, silakan. Saya pakai 5 nggak boleh. Karena di sini ada batasannya minimal 1, maksimalnya 4. LB per LB hour. Atau misalkan sama dengan hour pangkat min 1. Di sini udah ada batasannya. Temperatur juga gitu. Minimumnya 970 derajat Fahrenheit, maksimalnya 1060. Kalau misalkan lebih dari itu gimana? Nggak boleh. Kurang dari itu nggak boleh juga. Harus di antara range itu. Gitu. Saya misalkan 975 boleh karena masuk range. Kalau misalkan 960 nggak boleh karena di luar range. Itu berarti kamu tidak melakukan sesuai referensi yang kamu dapatkan. Terus ada pertanyaan mengatakan bahwa kalau misalkan dia bagusnya di 4,3 LHSP-nya atau space velocity-nya, produknya bagus nih bang. Terus juga ekonomis, nggak sesuai juga. Kamu harus cari referensi yang lain. Kamu harus pakai yang ini. Bukan yang ini. Bukan yang ini, kamu harus pakai yang ini. Ini yang benar. Tapi pertanyaannya, apakah kamu menghitung dengan metodenya ini, dengan temperatur yang ini, 875 sampai 950, sesuai nggak? Itu pertanyaannya. Benar nggak? Gitu. Ketika kamu di sini, oh bagus hasilnya, tapi temperaturnya berapa? 850, sedangkan di sini minimal 875. Jadi gitu. Jadi ada semua pertimbangannya, aspek-aspeknya. Itu harus dipertimbangkan semua. Gitu. Jadi semua itu biasanya kita asumsi. Asumsi yang berdasarkan sumber yang kredibel. Nggak bisa kita cuman, oh saya ngambil di buku ini. Mana? Harus ada buktinya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari sini tadi? Yang dari sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini ada syarat homogenitasnya. Dan ini cara pencampuran dia biar tercampur rata, homogen, biar dia mudah untuk bereaksi, sehingga dia hasil output yang dihasilkan itu sesuai sama produk yang dihasilkan. Speknya sesuai, mudahnya gitu. Jadi katalis itu juga butuh bantuan dari peralatan atau dari awalnya, proses awalnya. Kalau misalkan ya ini heterogen semua nggak tercampur dengan bagus, terus ininya acak-acakan, terus temperaturnya nggak sesuai, katalisnya juga nggak bisa berfungsi dengan aktif, nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak ada fungsinya. Katalis berfungsi dengan baik ketika reaktannya mendukung, kondisi operasi mendukung, baik itu tekanan, terus flow rate-nya, terus temperaturnya itu mendukung, ya berarti katalisnya akan berfungsi dengan baik. Kalau misalnya tidak mendukung, ya katalisnya nggak akan berfungsi dengan baik. Nah ini juga nih, tadi yang dimintanya sama Niken, tidak mudah menjaga suhu konstan. Isotermal itu sangat susah banget. Nah sehingga desain harus mempertimbangkan caranya gimana. Kamu pakai temperatur controller, ya harganya gimana, mahal nggak? Itu banyak pertimbangan dalam kita mendesain suatu peralatan, nggak asal-asalan.
tinggi reaktor berapa, kecepatan anginnya gimana. Kalau misalkan segini desainnya gimana, ketebalanmu gimana. Gitu. Oke. Nah, di sini mengenai reaksi reversible dan non reversible tadi, itu tergantung prosesnya. Bisa balik nggak? Bisa dikembalikan nggak? Bolak-balik nggak dia? Kalau misalkan ini segini, biasanya sih reversible susah sih nyarinya. Nah, terus kondisi reaksi itu biasanya itu yang didominasi itu oleh eksotermal sama eksodotermis. Jarang yang eksotermal, adiabatis juga jarang. Nah, jadi untuk reaktor itu hampir semua menggunakan katalis. Nah, jadi kamu harus pelajari. Misalkan saya reaktornya ini, harus tahu katalisnya apa. Jadi harus paham. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kamu ngedesain reaktor itu bisa pakai lisensor atau bisa pakai jurnal, buku-buku itu bisa. Tapi kalau pakai lisensor itu biasanya kamu bayar royalti, bisa ke UOP-nya Exxon Mobil atau ConocoPhillips atau dan sebagainya. Nah, biasanya kita ngerancang untuk industri itu biasanya harus diuji dulu. Sesuai nggak data operasionalnya. Harus diuji dulu di lab, dalam skala lab, baru pilot plan, baru bisa diaplikasikan. Nah, ini udah dijelasin tadi. Nah, ini untuk yang fixed bed tadi, yang gambarnya seperti inilah gambar fixed bed reaktor. Tapi di lapangan nanti yang untuk fluidasinya, ini ya udah dijelaskan tadi bahwa katalisnya itu berperilaku seperti fluida, dapat mengalir. Nah, alirannya ini kontinu. Terjadi dari reaktor ke regenerator dan sebaliknya juga. Nah, katalis dapat bertindak seperti aliran fluida dengan bantuan pengencer, yaitu vapor atau gas atau udara atau cairan. Itu bisa dia. Jadi dia kenapa disebut fluidais itu karena dia bergerak seperti fluida. Nah, ini tadi yang sudah disinggung tadi, simpel aja. Nah, ini contoh dari UP platforming proses. Jadi kalau platforming itu, jadi biasanya itu disusun ada reaktornya, seri dia. Biasanya reaktor seri. Berkelanjutan dia ngalir dari sini. Misalnya R1 ya, R1 ini R2. Bentar. Saya jelaskan sedikit biar tahu tentang, misalkan nanti ada yang mau ngambil reaktor platforming. Jadi kalau reaktor platforming itu, ini reaktor 1, ini 2, ini 3. Jadi dia itu bertahap. Mengalir dari sini, keluar lagi, suhunya turun. Karena hidrogennya melepas hidrogen. Karena kan dia reaksi, ini reaksinya di sini nih. Penghilangan hidrogen. Dia ngilang hidrogennya biar dia jadi siklik, baik itu yang naptenik atau aromat. Dia proses ini siklisasi lah. Dia menghilangkan hidrogennya, dia jadi naptenik atau jadi aromat. Di sini oktannya naik. Kan kalau misalkan oktan itu dari paling rendah itu P, O, N, A. Ini tinggi nih. Ini semakin ke bawah semakin tinggi. Ini tinggi nih. Semakin ke atas itu semakin rendah. Semakin rendah. Makanya dia yang dicapai yang ini. Gitu. Nah, jadi di sini dia makanya dibutuh interheater. Jadi biasanya ini reaktor itu punya reaktor platforming itu biasanya punya furnace sendiri-sendiri untuk masing-masing reaktornya. Ini punya sendiri, ini punya sendiri, ini juga punya sendiri. Tapi ini disadikan satu, otomatis kapasitasnya besar furnace-nya ini. Heat duty-nya tinggi. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan satu, tapi heat duty-nya tinggi, sama aja kok. Gitu. Oke. Ini simple kok. Nah, kemudian ini juga hydrocracker. Sini simple kok, cuman cracking biasa. Ini yang FCC, fluid catalytic cracking. Nah, biasanya kalau misalkan ini bukan RFCC ya. FCC ini biasanya menggunakan FG high vacuum bukan vacuum gas oil biasanya pakainya.
vacuum gas oil. Biasanya pakainya gitu, vacuum gas oil. Jadi keluaran dari distilasi vakum itu masuk ke sini, gas oilnya. Nah, kita mulai ke, ada pertanyaan nggak tadi masalah preliminary-nya dulu? Awalnya dulu, pendahuluannya lah. Ada pertanyaan masalah reaktor sebelum kita masuk ke sini, ke perancangan reaktornya? Ada pertanyaan atau lanjut? Mana, Dav? Lanjut Bang. Lanjut Kak. Oke. Jadi sebelum kita mendesain reaktor itu ini ada tahapannya. Pertama itu tipe-tipe reaktor. Kira-kira dalam jurnal yang kamu ambil, kan kamu belajar dulu nih. Pelajari jurnal, banyak jurnal, baca jurnal, terus kamu buka buku juga, baik itu Nelson, Maxwell, terus ada juga Mayer dan lain sebagainya. Kamu harus tahu, atau Smith dan lain sebagainya itu, kamu harus tahu tipe reaktor gimana. Yang fixed bed itu biasanya gas padat. Yang packet bed itu biasanya cair padat. Trickle bed, ini yang saya bilang tadi, trickle bed gas cair padat. Nah, yang trickle bed ini biasanya ada pada diesel hydrotreating, ada trickle bed ya. Terus bubble column, itu masuk ini reaktor ya, bukan kolom ya. Multi-stage bubble column, gas cair padat. Fluidized bed, gas padat. Nah, jadi dia itu kontaknya itu seperti dia ada bubble cap gitu. Jadi di bubble itu ada katalisnya. Sama juga multi-stage bubble. Gitu. Kayak dia multi-stage pompa lah gitu lah. Itu buat nambah dia berapa jumlahnya, kapasitasnya. Nah, fixed bed itu tadi kan tipe-tipe reaktor. Ini fixed bed enggak? Atau packet bed enggak? Trickle bed enggak? Nah, kalau misalkan dia reaksinya mana? Sebagai penjelasan bahwa padat ini biasanya itu, ini katalisnya ya. Ini yang awal itu biasanya reaktannya, yang akhir itu katalisnya. Ini katalisnya nih. Padat ini katalis. Yang gas ini adalah reaktannya. Ini reaktan. Nah, ini juga yang dua ini reaktan nih. Contohnya biasanya pada DHT. Reaktor DHT, diesel hydrotreating unit. Biasanya ini di dieselnya DHT-nya ada. Gas cair padat, trickle bed. 1, 2 itu pokoknya antara 1, 2. Kalau misalkan dia 2, 2-nya itu pasti katalisnya. Kalau misalkan dia 3, 3-nya itu pasti katalisnya. 1, 2 itu pasti reaktannya. Gitu, simpel cara membaca suatu tipe-tipe reaktor. Oke, ini simpel aja sih, di buku banyak sih. Mungkin nanti bisa dipelajari, gampang kok, simpel gitu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tahapan yang kedua, kita menghitung kebutuhan katalis. Menghitung kebutuhan katalis. Nah, LHSP. Liquid Hourly Space Velocity. Nah, itu volume umpan dibagi volume katalis. Simpelnya gitu. Yang tadi seperti saya ditanyakan oleh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa semakin tinggi LHSP, maka itu kualitas produknya yang berpengaruh. Memang harganya murah, tapi kualitas produknya menurun, nggak sesuai spek. Tapi harganya ekonomis banget, karena katalis yang kita butuhkan sedikit, sehingga dia murah. Karena harga katalis itu mahal. Itu dihitung nanti juga. Terus yang ketiga itu menghitung dimensi reaktor. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah mass flux-nya. Berapa sih? Itu ada di buku. Itu tidak diketahui, nanti saya jelasin. Nah, itu sama dengan laju alir massa per luas area. Ini buat nyari luas areanya nanti. Akhirnya laju alir massa kan ada. Diketahui itu. Ini adalah laju alir massa fit ya. Reaktannya. Ketemu nih akhirnya luas area. Dapat luas area. Kita ngitung dapat luas area nih. Kita ngitung diameternya. Karena diameternya bentuknya kan diameternya itu kan lingkaran, pakai lingkaran tuh. Hitungnya pakai cara lingkaran aja. Rumus lingkaran. Tuh. Terus setelah dapat ini kita menghitung tinggi katalisnya. Nah, tinggi katalis itu sama dengan volume dibagi luas alas. Luas alasnya berapa? Gitu. Nanti saya contohin di contoh soalnya. Nah, terus menghitung tinggi reaktor. Nah, tinggi total reaktor itu sama dengan tinggi katalis
dibagi persen volume katalis di reaktor. Berapa persen sih katalis di reaktor? Berapa persen? Nanti saya jelasin nih. Oh, Bang, berapa persen, Bang? Kan tadi nggak ngitung berapa persennya. Kan di sini cuma ngitung tinggi katalis. Tidak ada mengatakan bahwa ini berapa persen, Bang. Nah, ada, nanti saya jelasin di soal. Oke, terus berikutnya menghitung ketebalan dinding reaktor. Ini rumus biasa. Ini untuk pressure vessel ada P sama dengan PR dibagi SE min 0,6 P plus C. C itu apa? Ada yang tahu C itu apa? Karena kalau udah belajar tangki kan, C itu apa? Apa ya? Lupa. Corrosion. Ya, corrosion allowance. Ya, corrosion allowance. Biasanya nilainya berapa? Berapa? 1, 25. 25 ya. Ya, 1,25. Ya, benar. Nah, terus menghitung ketebalan tutup reaktor. Itu. Nah ini soalnya nih. Ini berdasarkan buku saya dapat nih. Prarancangan reaktor. Tipe reaktor trickle bed downflow, ini trickle bed reaktor lah. Sama kayak tadi yang. Terus laju alirnya sour gas oil-nya segini, terus jenis katalisnya nikel molybdenum. LHSP-nya segini, temperatur inlet operasinya segini, tekanan inlet operasi, desainlah reaktormu. Ini sebenarnya ya, ini sebenarnya nggak ada nih sebenarnya nih. Sebenarnya nggak ada, cuman saya tambahin. Ini nggak ada sebenarnya nih. Yang ini nggak ada seharusnya. Seharusnya dalam desain reaktor itu nggak ada ini. Cuman diketahui tipe reaktornya trickle bed atau nggak, itu nggak diketahui. Cuman diketahui desainlah suatu reaktor gas oil treating dengan laju alir gas oilnya segini. Cuman itu doang soalnya. Kamu desain. Ini pakai apa nih diesel? Nah, kamu harus pelajari tipe-tipe tadi. Tipe-tipe tadi biasanya ada ini untuk apa itu ada. Oke. Bisa nggak? Kalau misalkan saya lepas sendiri dari tadi rumus tadi, bisa nggak? Kira-kira bisa? Gimana, Dav? Kasih contoh dulu, Kak. Oke, contoh ya. Oke, saya sebentar ya, ini stop share dulu, saya ganti share-nya. Oke. Udah masuk belum, Dav? Udah. Nah. Jadi ini yang saya bilang tadi. Cara ngitungnya gini, gampang. Nah, ini kan segini nih. Cuman diketahui jenis katalis. Nah. Jadi satu nih kan datanya ini apa nih? Sebentar. Oke. Oke, ini checking satunya, ini checking duanya. Saya ubah-ubah. LHSV-nya saya ubah-ubah. Di sini. Oke. Jadi seperti yang rumus tadi. Pertama, ini kan udah di soal nomor 1 udah diketahui kan nih. Soal nomor 1 udah diketahui nih. Soal nomor 1 yang nomor 1 udah diketahui tadi. Mengenai perhitungan LHSP nggak usah dihitung jadinya. Ini trickle bed udah dijelasin. Jadi di sini kita punya feed-nya 77.000 barrel per stream day. Ini M ini 1000 ya. M ini 1000. Nah, kemudian kita di sini cari. Langkah pertama kita cari. Ini hydro treating diesel. Masuk ke sini, tahap yang ini di sini. Nah, LHSP-nya berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3 LHSP-nya. Saya coba 4 di sini. 1 sampai 3. Temperaturnya berapa? 650 sampai 800 Fahrenheit. Pressure-nya berapa? Segini. PSIG. Terus hidrogen konsumsinya berapa? Segini. Nah, sebagai informasi, ini di sini liquid rate atau anunya tadi, max plug-nya itu
5 kg per meter kuadrat sekon. Itu bisa dibaca di buku, itu ada. Di typical hydroprocessing operation condition itu ada. Itu ada menampilkan max flux-nya berapa, itu ada. Di buku itu ada, guys. Diketahui. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung, ini dapat dari mana? Di buku ada, di sumber referensimu. Tergantung referensimu apa. Sekarang satuannya apa? Itu yang kamu sesuaikan. Nah, cara dapat ini ya, ini yang hasil hitunganku ya. Ini saya pakai LHSP-nya 2,8. Kemudian di sini volume katalisnya yang saya dapat, itu volume katalis itu, ingat, volume katalis itu sama dengan, tadi Q25 apa? Yang ini dibagi LHSP-nya. Dapat volume katalis, oh segini katalisnya kan? Dapat. Ini kan tinggal ini volume umpan. Volume umpan dibagi LHSP. Dibalik doang, tinggal dibalik doang. Dapat ini volume katalis. Laju alir massa ya tinggal dikonversi aja yang ton ini. Terus luas area. Luas area ini tinggal dikonversi aja sih. Ini hasil perhitungannya. Dapat dari mana? Untuk luas area. Luas area itu sama dengan yang ini. Luas area itu sama dengan kecepatan alir umpan dibagi liquid rate-nya. Dapatlah luas areanya. Liquid rate itu max flux tadi. Yang tadi kan luas area sama dengan liquid rate per luas area. Udah dapat ini, kita dapat udah nih, dapat luas areanya. Segini. Kita konversi ke sini. Gitu. Setelah itu dapat diameter menggunakan rumus yang tadi. Ini rumus lingkaran, dari luas lingkaran. Nah, kemudian ini kita dibulatkan ya, jangan nggak ada soalnya apa itu 5,65 itu dibulatkan ke 6 semua. Dibulatkan ke 6. Kalau misalkan 5,5 dibulatkan ke 6. 5,45. Sekarang saya tanya. Kalau misalkan saya dapat diameter dari reaktornya itu 5,15 dibulatkan ke berapa? Ada yang bisa jawab? Tas. 6. Gimana? Ke 6. Kenapa ke 6? Ya, itu 5,15 itu minimal ya, Mas. Iya. Jadi benar. Dia dibulatkan ke 6 semua walaupun 5,08 itu dibulatkan ke 6 semua. Karena itu minimal. Kalau misalkan jadi 5 itu kurang nanti. Nggak jadi reaktormu, nggak sesuai yang diharapkan. Nggak sesuai desain. Nah di sini kita nyari tinggi katalisnya berapa. Tinggi katalis itu sama dengan volume katalis dibagi luas areanya. Dapatlah tinggi katalis. Ya enggak? Sekarang tinggi reaktor berapa? Gitu pertanyaannya. Dari mana dapat 65? Dari mana dapat 65? Ada yang tahu? Persen tinggi katalis berapa di dalam reaktor? Itu adalah asumsi kalian sendiri sesuai referensi kalian. Jadi di buku itu dijelasin minimal itu ada minimalnya. Kalau untuk treating gimana ada minimalnya. Biasanya itu 60 sampai 75% ketinggian katalisnya. Tinggi katalisnya itu. Nah, sehingga untuk nyarinya tinggal tinggi katalis dibagi persen tinggi katalis. Buku apa itu, Kak? Itu bisa ada di Basic Reactor Design, juga ada di sebentar saya bukain bukunya nanti ya. Saya bukain bukunya. Saya lupa juga bukunya. Nah, ini yang saya bilang record rate. Untuk 100% kontaknya itu 100 kali 100. 100% itu sama dengan ini. Itu ada di referensi. Sebentar saya dulu. Nanti saya kasih kok Excel-nya nih, Pak. Sana. Saya screen. Oke, Bang. Saya cari bukunya dulu ya. Saya cari bukunya.
plan design and economics for chemical engineering. Di sana ada, sama ini juga jangan lupa belajarin chemical and catalytic reaction engineering, terus kinetic of catalytic reaction, catalyst design, optimal distribution. Pengarangnya mungkin. Apa? Pengarangnya. Penulis. Di sini ya. Aku share aja deh. Masuk nggak? Udah masuk share screen saya? Udah nggak? Biasanya untuk untuk yang refinery engineering itu biasanya pakai ini, plan design and economic for chemical engineering. Di sini ada desain, kolom, furnace, reaktor, heat exchanger, itu ada di sini. Susah nyarinya di internet sih. Aku dapat dari Pak Mus juga. Pak Mus Hakim. Nah, ini plan design and economic for chemical engineering, di sini banyak. Next Peter. Aku jarang baca anunya sih. Cuman doang lihat judulnya doang. Terus di sini ada proses design development. Sini ada, di sini pelajaran semua. National reactor equipment design. Nih. Sini. Jadi simple sih, nggak ribet sih. Nah, jadi di yang tadi masih belum selesai tuh. Yang tadi desain. Udah masuk belum nih? Udah selesai? Udah, Kak. Nah, jadi ini udah selesai nih. Dapat tinggi reaktor dapat, diameter berapa, volume katalis berapa, tinggi katalis dapat, terus LHSP dapat, liquid udah dapat semua nih. Laju alirnya udah dapat, terus semua sudah dapat kita. Di sini yang penting itu yang pertama ini LHSP, terus saya dulu. Yang penting itu yang pertama ini volume katalis, LHSP dulu baru volume katalis, luas reaktormu sehingga nanti berkaitan dengan biaya, diameternya, tinggi katalis, sama ini. Ini penting semua. Itu data-data penting untuk mendesain reaktormu. Ditanya LHSP-nya berapa? Reaktormu berapa LHSP-nya? Oh, volume katalis yang kamu butuhin berapa? Atau masanya? Masa katalismu berapa? Kan tinggal di anak aja ya sama density-nya. Terus tinggi katalismu di reaktor berapa? Biasanya kalau di pengujian gitu, diuji gitu. Terus tinggi reaktormu berapa sih? Biasanya Pak Budi nanya gitu, tinggi reaktormu berapa? Itu. Biasanya dia itu. Enggak ditanya, kamu ngitung gimana enggak? Tinggi reaktormu banyak mana? Nyarinya gini. Kalau misalkan ditanya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum bagian akhir. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Ayo. Ini kan kita ngedesain ya, Mas, ngedesain reaktor. Yuk. Nah, kalau untuk mengetahui kayak keefektifan reaktor itu saat dioperasikan bisa nggak sih, Mas? Itu harus. Gitu. Oh ya, jadi gini. Jadi misalkan nih, kamu udah dapat tingginya segini. Terus sebelum ini masih desain biasa. Desain biasa, kamu udah dapat tinggi sini. Pertanyaannya ketika kamu desain ujian ini benar nggak? Pertanyaan jawabannya benar. Ini kamu udah mendapatkan sesuatu yang benar. Desainnya sesuai, tingginya segini, udah bagus. Tinggi 11 meter itu kan, oh iya sesuai lah, tinggi, kan banyak reaktor tinggi 11 meter tuh. Bahkan yang ada 20 meter pun ada. Banyak. Nah, ini udah benar nggak? Benar. Dilanjutan dari ini adalah namanya economic analysis. Analisa ekonominya. Ekonominya sesuai nggak? Menguntungkan atau enggak? Oh, ekonominya nguntungin. Baru lanjut ke tahap berikutnya. Pengujian, biasanya pengujian para ahli. Diuji oleh para ahli, oh sesuai. Baru dilakukan analisa laboratorium. Analisa laboratorium bagus. Baru dilangsungkan ke pengujian pilot plan.
Pilot plan bagus, baru kita mendirikan kilang, baru kualitasnya produk yang dihasilkan dari desainmu tahu. Sedangkan kalau misalkan ini kan preliminary design, hanya tahu oh kamu ngedesainnya gimana gini. Untuk tahu produknya bagus apa enggak, hasilnya bagus atau enggak, output yang dihasilkan dari desain kami bagus atau enggak, itu belum bisa kita ketahui. Karena harus melalui beberapa tahapan lagi. Nanti kamu diajarin proses bagaimana kamu harus melakukan engineering desainmu itu gimana, nanti diuji di tingkat 4. Kalau untuk tingkat 3 itu sekedar tahu oh cara ngedesainnya gimana, cara ngitung untuk desainnya gimana. Itu ketebalannya berapa, tingginya berapa, diameternya berapa, katalisnya volumenya berapa sih, berapa banyak katalisnya, itu doang. Sekedar itu deh. Belum bisa untuk mengetahui katalis hasilnya bagus atau enggak, belum bisa. Kita hanya mengasumsikan bahwa apa yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Itu sih. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oke Mas, makasih banyak Mas. Saya kira bisa langsung kayak dihitung gitu efektivitasnya. Ternyata masih banyak proses yang harus dilalui itu. Oh sangat banyak. Ini tingkat 4 pun kalian itu masih tahap awal. Masih preliminary, masih belum bisa dijadikan acuan apakah bagus apa enggak, masih belum bisa. Bersangkutan pautan dengan biaya yang dibutuhkan. Untuk tebalnya ya pakai apa? Terserah kamu, ada di referensinya. Tebal presernya berapa? Tuh. Sesuai lah referensimu pakai yang mana. Tinggal ngitung ketebalan tadi masukin rumus yang sama tadi. Label stressnya berapa? Itu sih simple. Setelah kamu ngitung ini, kamu udah dapat. Satu, kamu dapat LHSP dapat, tinggi katalis dapat, diameter reaktor dapat, tinggi reaktor dapat, luas reaktor dapat, ketebalan reaktor dapat, ketebalan dinding reaktor nih, ketebalan penutup reaktor dapat, udah selesai. Cuman itu yang ditanyakan ketika kamu sidang misalkan. Karena kita masih preliminary, belum tahap pembuktian benar atau salahnya. Ada pertanyaan? Ini saya ngambil darinya skripsinya Mas Agung. Bukan skripsi sih, tugasnya Mas Agung. Untuk yang data-data ini. Karena saya nggak bisa ngopinya cuma bisa ngopi kayak gini nggak jelas. Ini dikasih Pak Mus ini. ASME berapa? Ini ASME 2007 nih ASME. Ini ASME-nya ada nih. Ini ada bahannya langsung. Kromnya nikel. Sama. Ini biasanya dikasih sama dosen sih. Ada pertanyaan? Tadi pertanyaan yang tadi sudah terpecahkan. Apa yang ditanyakan di tadi PPT tadi sudah terpecahkan. Kamu udah dapat desain reaktor. Yang ditanyakan di sini. Kamu udah dapat desain reaktor yang ini. Ini sebenarnya soal ujian. Jadi aku bocorin ya. Ini soal ujian, biasanya soal ujian untuk tingkat 3. Siap-siap, ujiannya kayak gini. Tapi yang diketahui itu cuman ini doang. Nah, ini nggak diketahui. Kalian cari sendiri nih. Nanti dikasih kok buku. Ininya segini gimana, dikasih tahu kok. Izin bertanya. Bertanya. Soal ini sih yang kayak soal ujian ini. Kalau semisal antara satu mahasiswa dengan yang lainnya ada parameter yang berbeda itu nggak apa-apa atau harus sama gitu Mas? Justru itu yang dicari.
Kalau misalkan sama ya curiga ini pasti sama nih. Kok pemikirannya sama kok ini sama. Justru ketika dia beda kan, itu kan ada range-range tertentu kan. Nggak mungkin kita bisa sepemikiran. Dari contohnya ya, temperatur dari 850 sampai 975 itu banyak angka loh. Nggak mungkin kita bisa sama. Nggak mungkin deh. Kita nggak mungkin pemikiran kita sama. Pasti beda. Oh, aku pakai 850 aja lah. Aku pakai 860, 870 atau 865 atau 855. Kan pasti beda. Bener atau salahnya, semua bener. Selama itu sesuai. Misalkan, oh ini untung nggak? Kalau misalkan tebal banget, jangan juga. Tapi kita itu menguji berdasarkan data aktual di lapangan kayak gimana sih? Mau tipis, mau tipis nggak nih ketebalan reaktornya atau mau tebal? Untung nggak yang tipis atau yang tebal itu gimana keuntungannya? Gitu sih. Oke, Mas. Gimana, ada pertanyaan lagi soal reaktor? Ada pertanyaan lagi masalah reaktor? Atau gimana? Monggo dipersilakan. Reaktor atau apa? Jangan Purnis ya. Kalau Purnis nggak cukup. Kalau cuma 2 jam nggak cukup. Kalau Purnis waduh. Ampun kalau Purnis itu. Banyak banget. Kalian dapat Purnis duluan baru reaktor. Ampun kalau Purnis itu banyak banget. Seriusan. Yang ngambil furnace mesti jago-jago ya, Mas? Kalian semua dapat kok Purnis. Kan kalian ngedesain besok. Prarancang, optimasi nggak ngitung desain. Oh coba ya, aku contohin lihat ke anu ya. Aku kasih lihat apa itu? Gimana sih KKW ku? KKW ku nggak anu sih. KKW ku nggak ribet sih KKW ku, cuman begitu hitung biasa itu doang. Tergantung sih orangnya mau bisa atau enggak. Kalau mau belajar ya pasti bisa lah. Wong desain, wong optimasi doang. Nanti desainnya itu ya nanti lihat kalian tingkat. Ini KW ku nih. Udah masuk? Optimasi kondisi operasi reaktor terhadap perubahan karakteristik umpan dan pengaruhnya akan nilai RONSI reformat di unit platforming PT Pertamina Persero RU Balongan. Ini kan KW ku nggak bagus-bagus banget sih. Tapi cukup lah untuk naik ke tingkat berikutnya. Boleh minta Bang KKW-nya nanti. Oh boleh banget. Siap Bang. Boleh banget kok. Materi nanti aku kirim juga. Ini aku ngambil reaktor. Tetap tujuan pustaka itu tetap kalian ngebahas tentang reaksi. Tetap kalian melihat semua reaktor itu LHSV itu penting. Tipe katalis. Terus nih, liquid air space velocity. Kalian semua belajar ini. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Simpel kok pembahasannya reaktor. Pembahasan. Ini reaktor kuning kondisi operasinya. Ini ngitung. Ini mulai ngitung nih. Dikit-dikit. Nah, ngitung weight sama WABT-nya. Terus ngitung RONSI-nya. Ngitung LHSV-nya. Terus ngitung soil weight-nya. Start of run ya. Ketika dia dimulai. Ini datanya. Ini data hasil perhitungan. WABT sama weight itu ngitung. Nah, ini terus ngitung service life katalisnya. Service life katalisnya ternyata katalisnya itu service life-nya selama 33,07 bulan. Hampir 3 tahun lah. Kurang 3 bulan. Nah, kondisi optimum kita menggunakan korelasi regresi di sini. Korelasi regresi. Karena dia kan dari datamu itu nggak boleh ngambil data sedikit. Misalkan 20 datamu pakai regresi ya, dikit. Aku ngambil 50-an lebih, hampir 60.
60-an kayaknya. Terus dapat ini yang paling tinggi itu yang dijadikan anunya, yang paling terikat. Terus udah ngitung ini nggak dapat, ini masih anu aja nih, hubung-hubungan. Masih hubung-hubungan. Ini, nah perhitungan EBP optimal, ini ngitung nih. Misalnya segini, EBP-nya segini. Service loss-nya segini. Terus mencari N+3 setengah optimal. Ini Natenik, ini Aromat. Dapat segini. Nah, dapat segini tuh. 98,05. Baru nih analisis karakteristik umpan. Dapat IBP-nya 98, terus weight-nya 516,40. Sampai nih. Terus dia harus nih service lab katalis sama Ronsi itu berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi service lab katalisnya, itu semakin rendah Ronsinya. Jadi semakin cepat dia mati katalisnya, itu semakin bagus Ronsinya. Jadi reaksinya makin bagus. Tuh. Baru analisis kimia umpan. Gini hitung-hitung biasa. Terus dapat hubungannya ini. Baru analisis keekonomian. Sekarang mulai ngitung keekonomian ya. Ini harus dijelasin bahwa konversinya tanggal berapa. Nah, ini weight-nya ngitung. Nah, kemudian ini keuntungannya gini, udah selesai. Keuntungannya segini, udah selesai. Udah selesai. Tutup. Udah. Saran, dah. Hampiran, dah selesai. Sesimpel itu, KKW tingkat 3. Ada pertanyaan? Kak, kalau optimasi itu bisa pakai ISIS ya Kak? Jadi aku jelasin gini. Ada 3 metode, banyak sebenarnya metode optimasi. 1, pakai regresi linear. Yang kedua itu bisa pakai Excel, pakai solver. Metode solver di sana ada buat optimasi. Nanti diajarin sama Pak David untuk pakai solver. Pakai regresi juga boleh katanya Pak David. Terus yang ketiga itu trial error. Jadi dari perhitungan evaluasimu itu trial error. Aku juga ada trial errorku tadi. Ada juga regresinya, ada trial error juga. Terus bisa pakai ISIS, bisa juga. Tapi yang paling optimal, kondisinya optimal. ISIS kan kamu udah set berapa, kondisinya yield-nya berapa, atau kamu set yield-nya dulu, hasil produknya set dulu, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan optimasi yang kamu inginkan. Optimumnya berapa? Jangan lupa faktor safety, karena optimum itu harus faktor safety-nya. Bisa. Banyak metode kok buat optimasi. Ada pertanyaan lagi? Mengenai reaktor atau mengenai KKW tingkat 3? Ada? Dava? Cutrere ini siapa? Kok baru denger ya? Cutrere itu bunda. Istri. Walah. Istrinya Sindut. Kak. Adi, ada pertanyaan Di? Kalau ya enak kalau misalnya PKL di Balongan ya ngambil judulku nggak apa-apa, ambil KKW ku. Nanti aku kasih. Adi udah master mas, jadi nggak perlu tanya. Mungkin Ayu Surya gimana? Excel? Ya bang, Ada pertanyaan? aku masuknya agak telat jadi untuk kayaknya yang tadi itu belum deh. Terus Angelin, ada pertanyaan? Farah? Ada, Bang. Oh ya, Farah ada pertanyaan? Paham terus makin bingung nih. Banyak. Farah ada pertanyaan? Cukup dulu mungkin Bang. Ada pertanyaan apa? Paham atau makin bingung? Dua-duanya. Walah, Fikri gimana Fikri? Belum ada bang. Paham atau makin bingung? Belum nemu kasusnya soalnya. Walah, nanya lah susah apa gitu.
Karena semakin nanti kamu banyak baca itu semakin bingung. Iya, Bang. Makin pusing reaktor ini gimana. Ada tapi inti apa itu garis besarnya gitu kayak tadi gitu. Simple kok ngitungnya. Dan itu ujian yang keluar nanti ya, aku bocorin aja. Kalau Pak Mus yang ngajar ujiannya kayak gitu. Kalian disuruh desain itu, ini tingginya berapa? Tinggal ditanya tingginya berapa? Beneran. Kamu cuma disuruh ngitung ngisi tabel, tingginya berapa, tinggi katalis berapa, terus diameter reaktormu berapa, volume katalis berapa, LHSP-nya berapa, temperaturnya berapa, tekanannya berapa, tebalnya berapa, tebal anunya apa itu penutupnya berapa. Itu doang. Beneran. Kalian cuma ngisi tabel, cuma kayak gitu doang. Ada pertanyaan? Masalah apapun lah. Peralatan proses refinery. Mau tanya, Mas. Iya, silakan. Ini di luar ini sih, di luar topik sih. Tanya, ini kan kami dari tingkat 3 ini sebentar lagi juga mau PKL ya, Mas. Terus kami itu gimana ya, kayak harus nentuin tempat untuk PKL. Nah, kalau mau tanya soal itu sih biasanya kapasitas dari setiap RU untuk menerima mahasiswa yang mau PKL itu berapa ya, Mas? Kalau boleh tahu gitu. Oh ya, itu kan tergantung doamu sih. Orang dalam. Oh, jadi gini, kalau misalkan RU itu ngambilnya berapa, itu sebenarnya banyak sih. Ada sampai 30 per gelombang. Setauku 30 per gelombang. Itu semua universitas. Baik itu PEM dan lain sebagainya. Kami kemarin di Balongan, itu diterima 5 orang, padahal kami daftarnya cuma 2 minggu. Hamin 2 minggu itu kami daftar dan diterima. Karena kenapa? Karena kekuatan orang dalam. Gitu. Jadi ya cobalah hubungi senior terkatimu atau temenmu dulu yang udah kerja di sana, siapa tahu ada kesempatan buat kamu. Saranku sih cari yang unitnya kosong. Kayak kami itu nyari unit kosong, kami nyari NPU kosong. Karena nggak ada yang ngambil NPU, nggak berani. Sisanya itu ngambil CDU, ngambil HE, kami ngambil ya reaktor, generator ngambil. Saran juga sih, kalau bisa, itu Balongan gampang, Balikpapan gampang, Dumai juga gampang, Pelaju juga nggak terlalu sulit. Saranku sih 30 orang cukup lah untuk berapa unit RU itu. Cukup. Cilacap gimana ya? Aduh, tidak berani merekomendasikan aku. Kenapa, Bang? Bagus sih. Datanya lengkap juga, cuman susah buat dapat data. Karena aku nggak pernah ke PKL di sana soalnya nggak tahu jadinya. Bagus atau enggaknya. Kemarin siapa, Bang, yang ke sana? Vira, Asari. Cuman karena ya susah dapat datanya juga sih. Iya, Bang. Besar kilang. Tapi tergantung ya. Karena soalnya aku nggak pernah, ini cerita orang aja. Oh, nggak pernah ke sana sih. Kalau tingkat 4 yang sekarang itu PKL-nya bakal offline atau online, Mas? Kami sih ngincarnya offline semua biar dapat duit. Kalau online mah nggak dapat duit. Ya kita jujur aja, ngejarnya duit. Iya, iya, Bang. Ya, PPSDM. Ngejarnya duit. Makanya kami ya aku sih RMTC rencana. Tapi nggak tahu ACC apa enggaknya. Di mana, Bang? Jakarta RTC. Oh iya. Research and Technology Center Pertamina. PT Pertamina. Gimana, ada pertanyaan lagi? Mau ambil judul apa, Bang? Ya bagusnya. Kalau optimasi itu enaknya yang datanya lengkap lah, itu aja. Jangan nggak lengkap datanya. Sebenarnya enak semua kok. Kolom bisa enak juga tuh.
Jangan ngambil yang simple lah. Saranku sih kalau misalkan kamu untuk memudahkan kamu belajar nanti di tingkat 3 itu, saranku sih ngambil kolom, kalau nggak kolom ngambil reaktor. Saranku. Siap. Kolom atau nggak reaktor. Itu intinya soalnya. Sama kalau mungkin saran juga sih, pahami proses-proses di apa itu, letak alatnya di mana, setelah ini ada apa alatnya, itu harus kamu pahami. Jadi ketika kamu diskusi atau debat sama dosen itu gampang comebacknya gitu. Karena kan kalian ya belum dapat dosen 2 juga. Iya nggak sih, nggak ada dosen 2 kan sih? Iya nggak? Kalian dapat dosen 2 nggak? Apa bang? Kalian dapat dosen 2 nggak? Siapa? Dapat dosen 2 nggak? Pak Mus ya tetap nanti. Pak Arlu. Kamu sudah dapat? Nanti Pak Mus desain peralatan juga. Semoga doa aja. Dapat insya Allah Kak ya. Ada. Sama Pak Arluki nih. Pak Arluki PPSDM. Oh, semoga. Pasti nggak ada lagi dosen tua. Boro nggak kenal lagi. Udah Ya, pensiun. Bu Bro mau bentar lagi pensiun kok. Iya. Bu Sri juga nggak kenal lagi. Pelajari proses misalkan alur ini gimana dipelajari. Penting buat kalian. Ada pertanyaan lagi? Ini materinya aku kirim atau nggak usah nih? Kirim dong bang. Materi tadi sama perhitungan tadi sama anu ya? Apa itu? KKW. KKW kedua. Siap. Oke. Oh iya bang, kalau buku-buku gimana bang? Buku-buku. Nanti. Kalau Tapi kamu nyari berat. buku apa, misalkan buku apa, itu bisa nyari di sini nih. Saya aku ketik ya. Kamu klik ini aja di internet. Bukuku ada sih, tapi ini berat-berat semua sih, susah ngirimnya. Nih. Tapi kalau bukuku itu lebih ke tingkat 4 semua. Coba kamu klik itu di internet, cari itu biasanya banyak. Coba ya, aku tak cobain ya. Nanti aku kirim sama siapa nih? Ke aku. Oh, siapa? Coba aku coba ya, nyari apa misalkan bang. Udah. Ada pertanyaan lagi? Terserah mau apa pertanyaannya. Udah makan bang. Wah, Random banget. udah makan. Tadi sudah sih. Berapa menit yang lalu? Sekitar 360 menit yang lalu lah makan. Ceritanya mau ditraktir Farhan mas. Sama-sama di asrama aku soalnya. Yang di rumah enak ya bisa jalan-jalan ya. Kami yang di asrama nggak bisa jalan-jalan. Mana ada jalan-jalan? Jalan-jalan di lingkungan asramaan bisa mas. Iya, yang di luar apa nih, di luar asrama kan enak kan? Ayo Kak jalan-jalan. Lembang, Balikpapan itu enak. Kayak Surabaya itu enak tidur. Ngerti lah pokoknya. Pokoknya lebih lebih bebas lah daripada yang di asrama. Tapi masih ini coba aku cari. Semuanya jalan terus. Gimana? Enggak bang, enggak. Ini coba aku. Bukti. Kamu bisa download di sini, cuman batasnya itu per hari itu 5 buku. Bebas kamu nyari apa aja buku. Reaktor desain. Seriously? Tuh orang main ujian aja. Ntar aku share screen ya. Perasaan kemarin ujian ya. Udah masuk belum?
Loading. Belum di aku masih loading. Masih loading. Udah. Nah, kamu tinggal cari buku tadi, klik yang paling atas. Kemudian kamu mau nyari buku apa, reaktor desain, apa-apa aja. Terserah, di sini ada, terus kamu masuk. Nah, terserah. Banyak bukunya, di buku aja di sini tinggal kamu download aja sih. Di sini udah ada yang jago ISIS nggak? Hafif, Bang Hafif. ISIS. Farhan. Fikri. Farhan, Bang. Hafif, bakarnya Hafif. Farhan biasanya sama Pak Haris diskusi. Halo. Iya, Aku Farhan tidur. Faras ini diskusi terus sama Pak Kamu Haris. nyari ISIS di sini juga ada. Ngawur. Tujuannya ada. Oh Farhan. iya Tinggal ya klik ini ya. kunci kanannya ya, keywordnya aja. Advanced process modeling using Aspen ISIS ada. Ah, Tinggal kamu bukti yang paling akhir. Aku cuma klik bukti doang sih biasanya. Ini anak tekim nih, sarannya sih ini. Enak banget. Cuman bukti langsung perpustakaan elektronik di atas. Udah ketemu itu. Simple sih. Gimana, ada pertanyaan? Udah. Tuh, ada pertanyaan atau enggak? Mungkin kayaknya untuk belum, Bang. desain reaktor belum ada ya, Mas. Apa? Kalau desain kayaknya belum ada. Mungkin kalau topik bahasannya evaluasi atau optimasi itu baru banyak yang tanya, Mas. Benar. Karena belum mencoba, makanya nggak tahu mau nanya apa. Iya. Coba kalau udah nyoba pasti nanya. Iya, coba. Nanti Iya nggak? muncul semua pertanyaan langsung. Coba nanti coba dulu. Itu aku kasih template-nya dulu nih. Kasih template-nya, nanti aku kirim ke Dava aja. Dav, kirim emailmu berapa? Nanti aku share ke email nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti sebelum tutup ya, kita share screen screenshot dulu Kak ya. Screenshot apa? Buat laporan LPG. Oh alah, oke, siap. Iya. Siap. Oke. Ini ya. Kalau mau udah ininya. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak sudah saya akhiri, udah selesai kok. Mungkin pertanyaannya ke depannya, Bang, kalau ada bingung gitu. Mana? Ya, ke depannya nggak apa-apa sih. Chat aja nggak apa-apa. Siap. Oke, mungkin ini bisa mungkin diaktifin dulu kameranya biar bisa. Ya, untuk yang Kak Nyoman yang ini udah di-share udah di screenshot yang saat Kak Nyomannya udah nampilin share screen-nya. Terus matiin aja, Kak. Sekarang Itu barang. SS yang muka-muka udah ngantuk. Siap. Udah ya. Abang kelompoknya sama siapa, Bang? Ke skripsi. Aku, Made, sama Gita. Novi. Oke. Put minta tolong Put buat ngambil SS-nya. Katanya tahun depan nggak ada kelompok lagi, Bang. Iya, tahun depan itu lebih simpel skripsinya, nggak ada kayak kami. Katanya tahun depan itu bisa analisis. Waduh. Katanya 2 orang. Enggak. Masing-masing ya, Bang? Satu Angkatanmu unit atau angkatan di bawahmu? Antara TO6 atau TO7? Angkatan kita, Bang. Analisis dapatnya, bisa analisis. Misalkan analisis biogas itu bisa. Atau yang kayak niken itu bioetanol atau listrik jadi sampah listrik itu bisa. Papermu itu jadiin skripsi bisa. Tapi di angkatan kami itu masih dioptimasi. Soalnya kalian nggak tahu masih mau mau jadi anak teknik pengolahan migas atau teknik kimia, masih belum tahu sih. Kok bisa kayak gitu ya, Bang? Iya kan udah materinya umum, udah nggak ngedesain petrokimia atau lagi. Put, gimana Put? Kami ini udah kering Put senyumnya. Kirain masih mau ngobrol. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Udah. Put, jam berapa Put di situ Put? Berapa nih? 2.34, baru 2.340. Iya. Masih baru malam lah ya. 2342 atau 2324? 40 dini hari.
Dikit lagi Rabu. Hari Rabu, ya udah Rabu aja sih. Oke, nggak ada pertanyaan? Aman, Bang. Oke, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, antara paham dan bingung itu masih beda tipis ya. Mungkin demikian yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau mungkin tambahan pembelajaran atau lain sebagainya, mungkin bisa nanti kontak saya melalui Dava atau melalui Adit, nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dava. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak Nyoman Makasih untuk banyak, malam Bang. ini. Makasih banyak, Terima Bang. kasih Bang, waktunya. skripsi. Ya, semoga lancar juga skripsinya, lancar juga Amin. buat ke Amin. depannya. Oke. Makasih doanya. Ada Kak Adit di sini tadi. Ada nggak Kak Adit? Masih ada nggak? Oh, nggak ada lagi. Oke, Dava tutup Kak ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngeluangin waktunya juga buat belajar bareng hari ini, malam ini. Jangan bosan, ke depan bakalan ketemu hal yang bakalan lebih sulit lagi dari ini. Tunggu aja. Tetap semangat, terus jangan lupa ngelis judul sama tempat TKL kalian hari ini. Soalnya mau dikumpul Kak. Mau dikumpul Kamis, proposal itu udah jadi, harus dikirim ke admin prodi. Harus malam ini, Dav. Harus malam ini. Maksudnya nanti bakalan kita diskusin besok. Kalau misalnya ada teman-teman yang banyak yang sama, ngambil tempat yang sama kayak gitu. Biar kemungkinan untuk keterima itu lebih besar. Itu aja sih. Terima kasih Kak Nyoman. Dapat tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.